Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini saya akan menjelaskan terkait apa-apa saja yang akan teman-teman dapetin di dalam kelas Make Money with Landing Page ini. Nah, di sini teman-teman itu secara basicnya teman-teman akan mendapatkan setidaknya ada sekitar 28 modul lah, dan total ada 200-an video ya yang akan dibahas di dalam kelas ini gitu ya. Jadi di sini saya akan bahas satu persatu untuk setiap modulnya gitu ya. Jadi di sini saya akan masuk ke modul 1. Modul 1 itu membahas tentang basic dulu ya. Jadi di sini ada basicnya untuk pembahasan tentang glosarium, kenapa memilih landing page dan seterusnya. Kemudian lanjut di modul kedua itu ada pembahasan tentang pembuatan roadmap untuk seorang freelance ya, karena di sini goal saya adalah teman-teman itu ingin teman-teman agar bisa mendapatkan income dari membuka jasa landing page maupun seorang pembuat template Elementor atau landing page secara umum. Kemudian di modul ketiga gitu ya, di modul ketiga ini pembahasan tentang timeline project development, yang di sini akan ngajarin teman-teman seorang freelance itu penting ya untuk membuat timeline bagi seorang klien maupun untuk diri kita sendiri. Di modul keempat itu ada pembahasan tentang knowledge secara basic ya, tentang apa itu landing page, jenis-jenis landing page dan seterusnya. Dan modul kelima di sini adalah pembahasan tentang AI, yang sudah pasti AI akan membantu kita di dalam landing page creation kita, dalam pembuatan landing page itu seperti apa. Di sini saya jelasin cara-caranya. Kemudian yang selanjutnya di sini ada pembahasan tentang basic website ya, karena dengan kita mengetahui basicnya dari sebuah website, maka kita bisa membuat landing page yang baik. Dan modul ketujuh itu pembahasan tentang platform link ID ya, cara bikin landing page di link ID, cara bikin produk digital di link ID, pembahasan tentang affiliate, voucher diskon, tampilan, email marketing itu dibahas di modul ketujuh. Kemudian di modul ke-8 itu ada pembahasan tentang basic guide dari Elementor, setting-setting dasar dari Elementor, memahami drag and dropnya, manajemen widget dan seterusnya. Kemudian di modul ke-9 itu ada pembahasan alternatif dari Elementor. Jika teman-teman ingin tetap menggunakan Elementor tapi nggak ada dana gitu ya, yang mungkin kemahalan untuk beli Elementor, di sini ada alternatifnya. Kemudian ada pembahasan tentang Elementor basic ya, jadi basic-basic editorial dari Elementor itu dibahas kayak undo, redo, multi-select, import JSON dan seterusnya. Yang terakhir, yang selanjutnya adalah tentang widget Elementor ya, di sini teman-teman, yaitu untuk widget-widget dasarnya gitu ya, widget editor. Di sini ya tentang counter, button, custom icon, icon widget dan seterusnya. Modul ke-12 itu ada pembahasan tentang Elementor Advance ya, yaitu lebih ke kebutuhan advance yang lebih levelnya lebih tinggi gitu ya. Pembahasan tentang custom CSS, custom font, dynamic shortcode dan seterusnya. Di modul ke-13 ada Elementor Complex Design, jadi membahas tentang Elementor tapi yang lebih kompleks gitu ya. Dan kemudian di modul ke-14 itu pembahasan tentang Canva Site Editor, karena kita udah ngebahas platform link, udah ngebahas Elementor, di dalam Canva kita bisa bikin landing page. Jadi saya bahas juga bagaimana cara bikin landing page di dalam Canva. Tenang, masih setengah jalan. Jadi ada 28 modul, ini baru modul ke-14 gitu ya. Lanjut tentang basic landing page secara umum ya, di sini ya tentang prinsip desain responsif, memilih page builder yang tepat, visualisasi gambar dan seterusnya. Kita udah ngebahas tentang link ID, Elementor udah. Jadi kita harus ngebahas juga nama platform ini adalah Scalvi. Ini saya bahas kayak bikin landing page di dalam Scalvi gimana caranya, bikin landing page untuk klien, bikin produk di dalam Scalvi itu diajarin juga. Terus ada pembahasan tentang Berdu juga, pastinya pengguna Berdu pasti banyak ya. Mayar gitu ya, Mayar ID ini juga dibahas di dalam kelas ini. Dan lanjutannya adalah tentang riset landing page gitu ya. Jadi setelah kita membahas basic-basicnya, membahas platform-platform yang bisa digunakan, saya ajarin cara riset landing page itu kayak gimana. Di mana tempatnya, kalau mau bikin landing page harus riset di mana, apa saja yang harus disiapkan itu dibahas. Di modul ke-20 ada library site gitu ya. Ini adalah pembahasan di mana saya ngajarin teman-teman untuk membuat sebuah bank gitu ya, bank tapi dalam bentuk website, diperuntukkan untuk template-template landing page kita. Kemudian ada namanya template development. Jadi cara membuat template-template untuk dijual kembali itu gimana sih gitu kan. Itu juga diajarkan di dalam kelas ini di modul ke-21. Nah, di sini saya sudah ngajarin dasarnya, sudah ngajarin
platform-platformnya, sudah ngajarin cara bikinnya. Sekarang saya ajarin tentang marketing triknya, gitu ya, cara jualannya, menampilkan preview landing page kayak gimana, itu saya ajarin. Yang selanjutnya adalah tentang pembahasan pembuatan platform. Jadi pada akhirnya teman-teman itu kan tetap jualan produk digital, yang dimana pada akhirnya teman-teman butuh namanya digital platform. Nah, ini dibahas juga di modul ke-23. Di modul ke-24 adalah pembahasan tentang cara-cara jualan. Kemudian modul ke-25 itu cara jualannya menggunakan organic content maupun yang meta ads gitu ya untuk paid traffic. Di modul ke-26 tentu saja saya ajarin tentang cara mendapatkan seorang klien. Dan di modul ke-27 itu saya bahas tentang rahasia secret spot gitu ya, rahasia di mana kita itu ada rahasianya loh, spot-spot cantiknya di dalam membuka jasa landing page maupun jualan template Elementor. Dan terakhir ini adalah ucapan penutup dan say thank you dari saya. Nah, itu adalah materi utamanya, gitu ya. Sebagai tambahan di sini saya menyediakan beberapa tools dan juga alat-alat fasilitas lain yang mendukung teman-teman, gitu ya. Yang pertama di sini adalah saya menyediakan plugin namanya plugin Chatly. Plugin ini bisa ngebantu teman-teman untuk membuat sebuah live chat widget WhatsApp untuk berbagai macam CS, gitu ya. Nah, ini saya sudah menambahkan satu CS. Nanti teman-teman bisa lihatlah detail videonya di dalam halaman ini. Di sini kita bisa mengatur CSS kita ya, mulai dari nomor HP-nya, jabatan, panggilan. Terus kita bisa setting juga untuk pengaturan ucapannya, greetingnya, pengaturan widget, tooltip, auto text, display condition dan seterusnya. Nah, nanti jadinya itu adalah kayak gini teman-teman. Oke, jadinya itu kayak gini. Nah, ini ada semacam kayak box widget di bawah gitu ya. Jadinya ini kalau diklik langsung ke WA. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya menyediakan custom add-ons ya untuk Sejoli, khusus untuk teman-teman yang memakai Sejoli itu teman-teman nanti akan dapat gratis custom add-on untuk bisa digunakan di 10 website sekaligus, paket lifetime ya, bisa diakses kapanpun. Yang di sini teman-teman dengan menggunakan Sejoli Gig Service ini, custom add-onnya yang namanya Sejoli Gig Service itu bisa gitu ya, bisa membuka jasa menggunakan Sejoli. Karena di dalam Sejoli secara umum kita hanya memiliki 2 paket produk tipe, yaitu digital dan fisik. Nah, tapi di dalam Sejoli Gig Service kita bisa bikin semacam gigs detail, kita bisa mengaktifkan projectnya mulai kapan sampai kapan, terus tipe projectnya apa, misalkan jasa landing page, terus kita juga bisa memasukkan jumlah maksimal revisi untuk kliennya. Nah, nanti jadinya di dalam member area kayak begini, ini adalah penjelasan gigs detailnya. Jadi di sini ada jasanya apa, detail ordernya, tanggal dan juga deadline-nya, tipe jasanya, revisinya. Kemudian di sini nanti ada data gig service-nya untuk si klien, yang dimana itu nanti ada tipe project, revision count, dan ketika ini diklik detail, nanti diarahkan ke dalam semacam item detail, yang di sini dia langsung bisa komen-komenan lah terkait, Mas, Mbak, Kak, Pak, Bu, ini revisinya kayak begini, kayak begini. Nah, nanti kalau udah selesai revisi, diklik tanda selesai, tinggal diupload filenya di sini, gitu ya. Nah, ini yang kedua, ya. Selanjutnya yang ketiga, di sini saya juga memberikan sebuah cash flow dashboard template Excel untuk finance report dari seorang freelance, gitu ya. Pendapatan, pengeluaran dari seorang freelance itu bagaimana nyusunnya, ini saya kasih template-nya. Kemudian ada proposal template outline yang ini untuk pengajuan jasa-jasa kepada klien. Kemudian ada dashboard meta ads ya, bagi teman-teman yang beriklan itu tinggal menggunakan dashboard ini di dalam Excel gitu ya. Yang dimana nanti teman-teman tinggal pilih aja kayak begini, campaign iklannya. Di sini ada detail untuk campaignnya. Oke, kayak begini, ada KPI dan seterusnya. Terus template invoice ya, tentu saja yang bisa digunakan untuk mengirimkan invoice kepada klien ya. Jadi itulah beberapa hal yang bisa teman-teman dapetin di dalam kelas MMWLP ID ini. Kelasnya dapat, fasilitasnya dapat, dan tentu saja dapat grup WhatsApp untuk private bersama diskusi bersama para member yang lain ya. Di sini teman-teman itu saya sarankan teman-teman itu belajar yang dimana ini bisa mendapatkan cuan dari dunia landing page. Karena siapa sih yang nggak butuh landing page, ya kan? So, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.